Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Hanartnawati, mahasiswa program S1 Akuntansi. Saya adalah peserta MSIB pada program studi independen di PT Berpikir Revolusioner Indonesia sebagai data analis yang dilaksanakan kurang lebih selama 5 bulan dari tanggal 16 Februari sampai dengan 30 Juni 2023. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya selama menjadi peserta studi independen di Narasio Data. Jadi perlu kita ketahui tentang profil singkat perusahaan. Jadi Narasio Data adalah akselerator ekosistem data yang membantu profesional dan institusi melakukan transformasi menjadi data driver. Rincian kegiatan selama studi independen, di antaranya aktivitas studi independen data analis meliputi pembelajaran individu melalui platform LMS diikuti dengan program akhir kelas yang dilaksanakan dalam bentuk capstone project untuk pencapaian skill yang ditunjukkan dengan sertifikat. Adapun modul pembelajarannya, 1. Analisis masalah bisnis dan mengaplikasikan konsep analisis data untuk menjawab permasalahan-permasalahan. 2. Analisis data dasar penggunaan Python. 3. Penggunaan SQL dan konsep database untuk menganalisis data. 4. Penggunaan teknik statistika untuk analisis. 5. Persiapan data untuk analisis menggunakan Python. 6. Pembuatan visualisasi data menggunakan Python. 7. Eksplorasi visualisasi dan storytelling menggunakan Tableau. 8. Konstruksi visualisasi dan storytelling menggunakan Tableau. 9. Proyek mandiri. 10. Implementasi proyek real case study industri. Adapun kegiatan yang sudah saya lalui, di antaranya materi yang pertama ada business mindset concept. Ada 2 subbab pembelajaran. Yang pertama itu ada 1.1 data analytical concept dan 1.2 business case discussion yang dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 24 Februari 2023. Selanjutnya ada introduction to Python. Ada 2 subbab materi. 2.1.1 ada introduction to Python part 1 dan 2.1.2 ada function and lambda yang dilaksanakan dari tanggal 27 Februari sampai 3 Maret 2023. Lalu selanjutnya ada introduction to Python part 2. Di sini ada 2 subbab juga. 2.2.1 ada data structure in Python dan 2.2.2 ada manage data frame with Python yang dilaksanakan dari tanggal 6 sampai dengan 10 Maret 2023. Selanjutnya saya belajar SQL for data analysis. Di sini ada 3 subbab. Yang subbab 3.1 adalah SQL for Data Analysis Part 1, 3.2 SQL for Data Analysis Part 2, dan 3.3 SQL for Data Analysis Part 3 yang masing-masing dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 17 Maret 2023. Lalu setelahnya saya belajar tentang Statistic for Data Analysis. 4.1 yaitu Statistic for Data Analysis Part 1 yang dimulai dari tanggal 20 sampai dengan 24 Maret 2023. Selanjutnya ada Statistic for Data Analysis 2. Di sini ada 2 subbab materi. 4.2.1 adalah Inference Statistics Part 1, 4.2.2 Inference Statistics Part 2 yang dilaksanakan dari 20 sampai dengan 24 Maret 2023. Lalu ada data preparation. Dalam data preparation ini juga ada 2 subbab. 5.1 ada data preparation using Python. 5.2 handling outlier using Python yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Maret 2023. Lalu data visualization and storytelling. Di sini ada 2 part. Yang part 1 itu
dengan 6.1 Data Visualization and Storytelling Part 1. Yang kedua 6.2 Data Visualization and Storytelling Part 2 yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 7 April 2023. Lalu selanjutnya adalah Exploratory Data Analysis yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 April 2023. Lalu ada Tableau, di sini belajar 2 subbab, yang 8.1 itu ada Basic Tableau, dan 8.2 adalah Intermediate Tableau yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 April 2023. Lalu yang ketiga itu 8.3 ada Advanced Tableau yang dilaksanakan pada 17 April 2023. Lalu setelah selesai materi, kami masuki libur Hari Raya Idul Fitri sampai dengan tanggal 25 April. Setelah itu kami masuk dan kami melanjutkan proyek mandiri Capstone Project yang dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 8 Mei 2023. Setelah selesai dengan Capstone Project-nya, lanjut ke yang terakhir yaitu proyek kelompok, di mana proyek kelompok ini kami dikasih real case dari industri atau dari perusahaan yang akan kami analisis, dan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai dengan 23 Juni 2023. Baik, dari yang saya presentasikan tadi, dapat disimpulkan bahwa penting bagi kita untuk memiliki kemampuan belajar yang tinggi guna menyusun dan mengembangkan serta mengasah skill, hard skill, dan juga soft skill kita. Dan tentunya semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya teman-teman, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.